Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi Museum Sang Nila Utama. Museum Sang Nila Utama merupakan sebuah museum yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 194, Kota Pekanbaru, Riau. Dan museum ini terletak di kawasan perkantoran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Museum berisikan dan menyimpan warisan-warisan yang berhubungan dengan budaya Melayu Riau, seperti pakaian adat, alat musik tradisional, artefak, dan lainnya. Nah teman-teman, awalnya museum ini namanya Museum Negeri Provinsi Riau. Namun setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001, museum ini dinamakan menjadi Museum Sang Nila Utama. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke Museum Sang Nila Utama, kita harus ke loket tiket dahulu untuk membeli tiket masuk. Ya, gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke Museum Sang Nila Utama, kita beli tiket dulu nih. Berdasarkan informasi yang tertera, harga tiket dibagi menjadi 2 kategori, yaitu wisatawan Nusantara dan wisatawan asing. Untuk wisatawan Nusantara, harga tiket dewasa sebesar Rp5.000 per orang, anak-anak di bawah 10 tahun sebesar Rp3.000 per orang, rombongan pelajar atau mahasiswa Rp3.500 per orang, dan rombongan minimal 20 orang dikenakan biaya sebesar Rp4.000 per orang. Sedangkan untuk wisatawan asing, harga tiket dewasa sebesar Rp15.000 per orang, anak-anak di bawah 10 tahun sebesar Rp7.500, dan rombongan minimal 20 orang dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orang. Langsung saja kita masuk dan lihat keseruannya. Teman-teman, jadi di sini kita akan melihat koleksi arkeologi yaitu prasasti. Langsung saja kita lihat. Nah, jadi di sini ada 2, yaitu bata berinskripsi. Ini adalah dari situs Candi Muara Takus Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Ini menggunakan bahasa Batak kuno dan juga bahasa Batak, yang translasinya dari inskripsi terbaca dengan kata-kata. Lalu yang sebelah sini itu adalah batu bata yang ditemukan juga di Candi Muara Takus yang berada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Nah, ini menggunakan aksara Sumatera kuno dan bahasa Sanskerta. Nah, kalau teman-teman berkunjung ke sini, itu kalau misalnya mau melihat info detailnya, boleh banget di scan QR-nya. Nah, jadi teman-teman, di Museum Sang Nila Utama ini kita nggak hanya belajar tentang budaya Melayu dan sebagainya, tetapi kita juga bisa melihat berbagai informasi tentang pengeboran minyak bumi dan juga gas bumi tentunya. Nah, ada nih asal mula minyak dan gas bumi. Nah, terus di bagian situ kita juga bisa tahu tentang industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi juga. Nah teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih prasasti yang berasal dari Kampar. Lalu di sini tuh juga ada 2 prasasti. Yang ini adalah prasasti Kota Kampar, tapi ini adalah replika teman-teman. Yang aslinya itu ada di Museum Nasional Jakarta. Nah, kenapa dia ada di sini? Itu karena ada kaitannya dengan kebudayaan Melayu Riau. Ini adalah prasasti pertama yang menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya. Dan prasasti ini itu ditemukan di Pulau Baka. Di mana menurut para ahli yang bisa membacanya, isi dari prasasti ini adalah berisikan tentang peperangan Kerajaan Sriwijaya yang melawan Guru Jawa dan ancaman serta kutukan pengkhianat Kerajaan Sriwijaya. Lalu di sebelah sini, ini ada prasasti yang berasal dari Terengganu, Malaysia. Dan di mana prasasti ini tuh berisikan ajaran-ajaran Islam, teman-teman. Nah selain itu di sini juga ada nih prasasti Pasir Panjang. Nah bisa teman-teman lihat. Tapi yang di sini itu cuma replikanya saja, yang aslinya itu ada di pertambangan granit Pulau Karimun. Nah, menggunakan bahasa Sanskerta itu aksara Prenagari, yang artinya itu pemujaan Buddha melalui tapak kaki. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada cocoraknya dan juga ada teksnya kalau teman-teman ingin lebih tahu sejarahnya. Nah,
Pada zaman dahulu, orang-orang menggunakan wadah untuk memasak nasi, air, atau bahkan makanan lainnya dengan periuk, ada juga handi, ada kendi juga sebagai wadah penyimpanan air minum, lanjut ada guci. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke guci-guci yang kecil-kecilnya. Nih, ada guci kecil, guci buli, dan guci kecil atau guci buli juga untuk peralatan rumah tangga. Teman-teman udah pasti tahu dong bahwa di zaman dahulu masa penjajahan masyarakat kita masih menggunakan senjata tradisional untuk membela diri. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa senjata yang digunakan masyarakat kita untuk membela diri. Di sini terdapat senapan, pistol lantak, peluru, bahkan di sini juga terdapat baju besi yang digunakan sebagai baju pelindung dan senjata tajam. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa dan ibadah yang digunakan untuk memperluas guru dan alat mempertahankan diri serta sebagai pelengkap pakaian adat pada acara perkawinan. Nah, yang terakhir itu ada tombak siap, kawan-kawan. Nah, ini tuh berasal dari kayu dan besi yang digunakan sebagai alat perlengkapan upacara adat. Nah, kemudian teman-teman kalian tahu nggak sih kalau di sini juga ada duplikat atau replika dari Masjid Raya Pulau Penyengat yang dimana ini berlokasi di Kepulauan Riau. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya, di sini itu kayak ada masjidnya, tempat wudhu, terus ada balai, terus juga ada gaburannya. Nah, kemudian ayo ikut aku. Nah, di sini kita juga bisa lihat payung yang dipakai dulu di kerajaan Siak. Nah, ini adalah duplikat payungnya. Nah, kemudian kalau kita geser lagi di sini, kita bisa langsung melihat duplikat dari istana Siak, teman-teman. Nah, jadi kalau kita pengen nengok nih istana Siak itu dari atas kan, kalau kita nggak punya drone masing-masing, kita bisa langsung datang aja. Teman-teman, kita bisa lihat di sini juga ada duplikat mahkota yang merupakan duplikat mahkota milik Sultan Sri Indrapura. Nah, apabila kita lihat itu warnanya masih stain dan juga terlihat dari sini kualitasnya itu masih bagus, oke banget. Nah, oke lanjut. Ini itu adalah senjata yang digunakan oleh prajurit Sultan Ibrahim melawan penjajahan Belanda loh. Nah, itu namanya bedil. Dia ini dibuat dari besi dan juga kayu. Jadi kokoh untuk melawan para penjajah dulu. Nah, pokoknya di sini tuh banyak banget teman-teman prasasti, kebudayaan Melayu yang belum pernah kalian lihat dan harus kalian lihat. Ingat, apalagi kalau kalian orang Melayu, kalian benar-benar harus datang ke sini ke Museum Sang Nila Utama untuk eksplor pengetahuan kalian. Nah, teman-teman, di sini juga nih topi untuk para pemuka besar. Nah, itu namanya solo nih guys. Jadi solo ini terbuat dari emas dan itu hanya dipakai untuk para pemuka yang besar-besar aja, kayak saya raja, paman raja, itu mereka yang boleh memakai ini. Nah, selanjutnya di sini ini kita ada beberapa aksesoris nih guys. Untuk baju, di sini ada kancing, ada gelang, ada tali pinggang, ada sanggul, dan semua ini nampaknya terbuat dari besi semua ini guys. Nah, di sini juga ada nih aksesoris. Nah, teman-teman, di bagian sini kita bisa melihat beberapa baju beragam baju Melayu khas Melayu. Kita lihat di sini. Yang pertama itu ada baju pengantin yang berwarna dompet dipadukan dengan warna hijau, dan di sini juga terdapat baju pengantin sepasang yang berwarna, dan di sini warna khas Riau itu kuning sepasang juga, dan kita bisa melihat di sini terdapat baju pengantin khas Riau yang dipadukan warna hitam dan juga warna merah. Pada zaman dahulu, orang-orang mencarikan pada umumnya seperti ada untuk seperti luka, yaitu dari bambu yang panjang, dan luka bambu dari rotan, dan ada juga luka dari rotan. Nah, selanjutnya nih ada
namanya kuntung. Kuntung itu adalah tempat wadah untuk ikan yang baru didapatkan. Nah, yang terakhir ada gogo, yaitu dari rotan berfungsi sebagai alat menangkap ikan tradisional. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sebuah peradaban manusia itu selalu berada di daerah pinggiran sungai. Nah, di Riau sendiri itu memiliki 4 sungai yang menghubungkan antar daerah. Nah, jadi perahu inilah yang menghubungkan antar daerah tersebut. Dan masyarakat Riau dahulu menggunakan perahu ini untuk sebagai sarana transportasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin ke pasar atau ingin ke daerah lain, dulu masyarakat Riau ini menggunakan perahu, guys. Ini perahu besar. Di sini juga ada nih contoh perahu kecil. Ada yang pakai layar, ada seperti untuk sampan. Nah, seperti itu, guys. Teman-teman udah tahu belum bahwa di dalam Museum Sang Nila Utama ini terdapat replika sebuah candi tertua yang ada di Pulau Sumatera. Nah, nama candinya itu adalah Candi Muara Takus. Nah, candi ini diperkirakan sekitar abad 12 sampai 13 Masehi. Nah, candi ini sebagai penanda bahwa kekuasaan Sriwijaya masuk ke wilayah Riau. Nah, para ahli juga berpendapat bahwa candi ini merupakan ajaran agama Hindu. Nah, teman-teman, selain itu, di sini juga terdapat fosil batu sumur. Fosil ini, teman-teman lihat, ini berasal dari kayu yang berat seperti batu. Diperkirakan umurnya sudah puluhan juta tahun dan juga memiliki berat sebesar 1 ton. Nah, ini berasal dari kota 13 Kotokan 4, Provinsi Riau. Nah, teman-teman, Melayu juga dikenal dengan banyak banget alat musik. Dan di sini kalian bisa nengok nih alat-alat musiknya. Nah, di sini ada alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Ada gong, terus ada gendang. Nah, kita ke sini, ini kita ketemu sama kalempong yang bahan dasarnya itu logam, sehingga bunyinya itu sangat khas dan juga sakral. Nah, terus ke sini lagi, kita ketemu sama alat musik yang namanya harmonium, teman-teman. Nah, ini itu adalah alat musik Gasal Melayu punya. Nah, kemudian di sini ada marwas, rebana, dan juga ada babano, teman-teman. Nah, ini alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, uput, nafiri, dan juga seruling. Kemudian ada yang dimainkan dengan cara digesek dan juga dipetik, seperti gambus, rebab, biola, seperti yang kita tahu ya. Terus ada akordeon, dan ya itu aja ya, teman-teman. Alat musiknya masih benar-benar bisa terlihat dengan jelas. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Nah, kesan kami terhadap Museum Sang Nila Utama itu yang pertama, Museum Sang Nila Utama ini banyak banget loh koleksinya. Jadi itu seru banget untuk mengeksplorasinya karena museum ini juga sangat luas dan bersih. Dan barang-barangnya sangat menarik. Yang belum pernah melihat koleksi tradisional, kita harus pergi ke museum dulu ya. Nah, dan pesan untuk teman-teman semua yang mau berkunjung ke museum ini atau mau mempelajari tentang sejarah-sejarah mengenai Provinsi Riau, bisa berkunjung ke Museum Sang Nila Utama. Dan juga apabila berkunjung ke museum ini, jangan lupa menjaga perilaku dan tingkah laku dan menjaga tata tertib di sini, karena orang lain bilang di mana bumi dijak langit dijunjung. Nah, sebagai penutup vlog kami, di sini kami ada satu pantun. Nanti kalian jawab cakep ya. Oke. Sesuai nggak sih? Oke, boleh sesuai. Disitulah letak Padang Pahlawan. Dekat dengan si taman bunga. Datuk Hang Tua pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.